apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal PAS semester 1 tahun pelajaran 2019-2020. Kali ini kita akan melanjutkan nomor 14 sampai nomor 25. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita lanjutkan soal nomor 14. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, kumpulan warna pelangi. Yang kedua, kumpulan nama planet dalam tata surya. Yang ketiga, kumpulan siswa cantik di kelas 7. Yang keempat, kumpulan siswa yang berat badannya kurang dari 50 kg di kelas 7. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan himpunan adalah yang nomor 1, kumpulan warna pelangi. Apakah termasuk himpunan? Warna pelangi ada merah, kuning, hijau, jingga, dan seterusnya. Jelas, warna pelangi berarti termasuk himpunan. Kumpulan nama planet dalam tata surya. Jelas ada Mars, Merkurius, dan sebagainya. Ya, termasuk himpunan. Kumpulan siswa cantik di kelas 7. Nah, siswa cantik. Kalau siswa cantik itu relatif ya, karena bisa jadi berbeda anggapan gitu. Misalnya si A cantik, tapi katanya si B dia nggak cantik, biasa aja. Maka ini tidak termasuk himpunan. Kemudian kumpulan siswa yang berat badannya kurang dari 50 kg di kelas 7. Nah, kurang dari 50 kg. Jelas di sini bahwa ada yang berat badannya 48, ada yang berat badannya 43, ada yang berat badannya 40. Nah, berarti kan kurang dari 50, sudah jelas bahwa kurang dari 50. Maka ini termasuk himpunan. Nah, berarti yang termasuk himpunan adalah 1, 2, dan 4. Nah, pilihan A 1, 2, 3. Nah, pilihan A tidak termasuk karena ada nomor 3-nya yang bukan himpunan. Pilihan B 2, 3, 4. Nah, ini ada 3-nya juga. 3 bukan himpunan. Yang C 3 dan 4. Nah, yang C ini ada nomor 3 juga, maka bukan himpunan. Jadi yang termasuk himpunan adalah 1 dan 2, pilihan D. Kita lanjutkan soal nomor 16. Diketahui suatu himpunan semesta S adalah nama planet dalam tata surya. Himpunan bagian yang tepat dari semesta tersebut adalah, berarti ini adalah nama-nama planet dalam tata surya kita. Yang A, Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus. Yang B, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto. C, Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter. D, Bumi, Mars, Triton, Ariel. Nah, ini untuk Pluto adik-adik sejak tahun 2006. Nah, ini Pluto tidak dinyatakan lagi sebagai planet karena dia tidak memenuhi kriteria sebuah planet ya. Jadi Pluto bukan termasuk planet. Maka yang benar adalah C. Berikutnya nomor 17. Diagram Venn berikut yang menunjukkan komplement A adalah, komplement A artinya adalah selain anggota A. Manakah yang diarsir selain anggota A? Karena yang gelap, yang hitam, itu adalah anggota selain A. Selain anggota A. Kalau pilihan A, ini adalah anggota A saja.
yang hitam ini anggota A saja. Berarti bukan. Yang B ini adalah anggota B saja, karena yang dihitami ini untuk B saja. Yang C ini adalah anggota B, ya. Semua anggota B. Ingat, kalian harus bisa membedakan mana anggota B dan anggota B saja. Ya, seperti ini gambarnya. Ini kalau anggota B dan ini anggota B saja. Dan yang D inilah yang namanya komplement A, selain anggota A, selain yang ada di kurva A. Ya. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal nomor 18. Diketahui dua himpunan A dan B dengan NA banyaknya anggota A sama dengan 12 dan NB banyaknya anggota B sama dengan 17. Jika NA irisan B sama dengan 2, banyaknya yang irisan sama dengan 2, dan NA gabungan B komplement. Berarti ini selain anggota A dan B sama dengan 3. Maka banyaknya A komplement adalah, berarti banyaknya selain anggota A adalah, nah, adik-adik untuk memudahkan kita menggunakan diagram Venn saja. Kita gambar diagram Venn. Nah, ini kurva A dan kurva B. Langkah pertama yang harus kita tuliskan adalah irisannya. Ini A irisan B adalah 2. Nah, kita tuliskan irisannya. Begini. 2 itu termasuk anggota A dan 2 juga termasuk anggota B. Sekarang kita lanjutkan pada anggota A. Diketahui anggota A-nya 12. Padahal di dalam kurva ini sudah ada angka 2. Maka yang A saja ada 10. Ya. Jadi yang A saja ada 10. Sehingga kalau di total di dalam kurva A ini terdapat 12. 10 tambah 2, ini 12. Nah, jadi pas. Paham ya? Selanjutnya, anggota B sama dengan 17. Nah, di dalam kurva B sudah terdapat angka 2. Maka tinggal kita hitung yang B saja. B saja berarti 17 dikurangi 2. Hasilnya 15. Nah, berikutnya gabungan A dan B komplement sama dengan 3. Berarti selain anggota A dan B ada angka 3. Berarti letaknya di luar kurva A dan B. Maka disinilah angka 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah A komplement. Berarti selain anggota A. Nah, selain yang ada di kurva A, itu ada angka berapa saja? Selain di kurva A atau di lingkaran A ini, ada angka berapa saja? Ada angka 15 dan angka 3. Berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 19. Diketahui suatu himpunan P himpunan hewan bertulang belakang, Q himpunan hewan menyusui anaknya. Pernyataan yang mewakili P irisan Q adalah, berarti ini kalau irisan berarti himpunan hewan bertulang belakang yang menyusui anaknya. Ya. Seperti pilihan A, himpunan hewan bertulang belakang atau hewan menyusui anaknya. Nah, kalau atau ini berarti gabungan. Kemudian yang B, hewan bertulang belakang yang menyusui anaknya. Nah, inilah jawaban yang tepat. Yang B. Kita lihat yang C. Himpunan hewan bertulang belakang. Himpunan hewan bertulang yang menyusui anaknya
dan hewan bertulang belakang. Nah, ini dan. Hewan bertulang belakang dan himpunan hewan menyusui anaknya. Nah, kalau ini gabungan. C dan D ini gabungan, digabung. Nah, jadi jawabannya adalah hewan bertulang belakang yang menyusui anaknya adalah irisannya. Pilihannya B. Sekarang lanjut nomor 20. Suatu perusahaan swasta sedang melakukan seleksi terhadap 50 orang pelamar. Setiap pelamar agar diterima di perusahaan tersebut harus lulus 2 tes, yaitu psikotes dan tes kemampuan khusus. Berdasarkan hasil tes, terdapat 8 orang lulus psikotes, 17 orang lulus tes kemampuan khusus, dan 24 orang tidak lulus keduanya. Banyaknya pelamar yang diterima bekerja adalah, berarti ini irisannya. Banyaknya siswa yang lulus psikotes juga lulus tes kemampuan khusus. Nah, ini kalau yang ditanyakan berarti irisannya. Ya. Kalau menurut irisan, ini lebih mudah. Kita teruskan rumusnya. X sama dengan 18 ditambah 17 ditambah 24 dikurangi 50. Ya. Sama dengan 59 dikurangi 50. Maka X sama dengan 9. Jadi yang lulus diterima bekerja adalah 9 orang. Pilihannya C. Kita lanjutkan soal nomor 21. Pada bentuk aljabar P kuadrat ditambah PQ dikurangi 2PQ dikurangi Q kuadrat dikurangi 15. Koefisien dari Q kuadrat adalah titik-titik. Nah, kita lihat koefisien dari P kuadrat ini tidak ada angka. Karena positif berarti positif 1, artinya positif 1. Kemudian PQ ini juga positif 1. Dan ini PQ juga ada dikurangi 2. Kalau dikurangi 2 artinya negatif 2. Nah, ini Q kuadratnya atau dikurangi Q kuadrat artinya negatif 1. Angka 1 tidak ditulis. Ya. Berarti jawabannya adalah B, negatif 1. Berikutnya, soal nomor 22. Keliling bangun datar di atas dalam bentuk aljabar adalah, nah, kalau panjangnya ini 3P, lebarnya 2Q. Nah, ini kan yang bertingkat ini kan tidak ada ukurannya. Nah, kita geser aja. Kalau yang ini kita geser ke atas, jadi begini. Ya, anggap aja lurus. Kemudian yang ini kita geser juga ke atas. Nah, otomatis kan panjangnya sama, jadi 3P. Kemudian yang tegak ini kita geser ke kanan. Nah, ini panjangnya sama begini. Kemudian yang ini kita geser ke kanan juga. Nah, otomatis tingginya atau lebarnya kan juga sama dengan 2Q ini. Maka kalau dihitung kelilingnya, K sama dengan 2Q ditambah 3P ditambah 2Q
ditambah 3P sama dengan 2Q ditambah 2Q berarti 4Q. 3P ditambah 3P berarti 6P. Jadi jawabannya adalah D. 6P ditambah 4Q. 24. Kurangkan 6X dikurangi 4Y ditambah 8 dari 6Y dikurangi 4X dikurangi 9. Nah, adik-adik kalau ada kurangkan dari, berarti yang sebelah kanan ini dikurangi yang sebelah kiri, yaitu 6Y dikurangi 4X dikurangi 9, dikurangi 6X dikurangi 4Y ditambah 8. Kita kerjakan cara susun. Nah, ini kita tulis min 4X ditambah 6Y kurang 9 ya. Kita tukar tempatnya. Nah, ini X-nya kita tulis di awal. Dikurangi 4X artinya min 4X ditambah 6Y dikurangi 9. Kemudian dikurangi 6X dikurangi 4Y ditambah 8. Kita kurangi. Nah, min 4X dikurangi 6X hasilnya min 10X. 6Y dikurangi min 4Y berarti min. Hasilnya juga positif 10Y. Min 9 dikurangi 8 berarti min 17. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, soal nomor 23. Hasil penjumlahan bentuk aljabar 7AB dikurangi 12B dan 25 ditambah 8B dikurangi 3AB adalah, nah, kita tulis seperti ini, 7AB dikurangi 12B ditambah 25 ditambah 8B dikurangi 3AB. Nah, sekarang kita kumpulkan 7AB dengan min 3AB. Dikurangi 3AB. Dikumpulkan yang variabelnya sama. 7AB dikurangi 3AB, dikurangi 12B, ditambah 8B, ditambah 25. 7 dikurangi 3, hasilnya 4AB, min 12 ditambah 8, hasilnya min 4B, ditambah 25. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 25. Diketahui suatu bilangan nilai X sama dengan 2 kali bilangan tersebut dikurangi 2 dan Y 8 lebihnya dari bilangan tersebut. Jika bilangan tersebut adalah A, maka hasil perkalian X dan Y dituliskan. Misalnya X sama dengan 2 kali bilangan dikurangi 2. Nah, bilangan tersebut kan A. Jadi X sama dengan 2A dikurangi 2. Nah, bilangan tersebut diganti A ya. Kemudian Y 8 lebihnya dari bilangan tersebut. Berarti Y sama dengan 8 ditambah A. Kemudian hasil perkalian X dan Y adalah, berarti kita tuliskan X kali Y, 2A dikurangi 2 kali 8 ditambah A. Kita gunakan cara panah. 2A kali 8 hasilnya 16A. Kemudian 2A kali A hasilnya 2A kuadrat. Positif ya, karena positif berarti kita tuliskan tambah. Kemudian min 2 kali 8 hasilnya min 16. Min 2 kali A hasilnya min 2A. Nah, sekarang yang variabelnya sama kita kumpulkan untuk dihitung. Nah, 16A dikurangi 2A ini kan 14A. Jadi 2A kuadrat ditambah 14A dikurangi 16. Ya.
Ini 16A dikurangi 2A, suku yang sejenis, jadi bisa dihitung. Jadi pilihannya adalah A. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari, kita sudah bahas soal PAS nomor 1 sampai 25. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya akhiri, terima kasih.